Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembahasan kali ini kami dari kelompok 1 spesialis tunanetra akan membahas hasil penelitian kami mengenai pengembangan bina bicara anak tunanetra. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama, Fitria dengan NIM 2004 055 01 032, dan yang kedua saya sendiri, Claudia Natasha Maharani Pati dengan NIM 2004 055 02 005. Baik, yang pertama kami melakukan penelitian dengan siswa SLB yang bernama Yohana Sawaki, tempat tanggal lahir Waropen tanggal 30 April tahun 2009, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, sekolah di SLB Negeri Serui. Baik, poin pertama yaitu masalah pada bicara anak tunanetra. Komunikasi anak tunanetra kurang berkembang jika memiliki rasa rendah diri sehingga merasa terisolasi oleh lingkungan, menurut Halahan dan Kaufman tahun 2009 pada bukunya halaman 388. Rasa terisolasi menyebabkan anak tunanetra selalu takut melakukan interaksi sosial dengan orang awas. Anak tunanetra hanya bermain dan berkumpul dengan teman sesama tunanetra. Akibatnya, kemampuan komunikasi anak tunanetra tidak berkembang secara baik karena kurang adanya kontrol maupun perbaikan diri dari orang awas. Dampak lain yakni anak tunanetra tidak dapat menyampaikan ide. Dari kegiatan penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwasannya sedikit dari anak tunanetra mengalami masalah pada bicara. Anak tunanetra yang mengalami masalah pada bicara muncul karena kurang berkembangnya anak dalam bersosialisasi. Anak cenderung terisolasi oleh lingkungan dan memiliki rasa rendah diri, di mana hasil tersebut kami lihat dari cara bersosialisasi Yohana dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi simpulan yang kami dapat bahwasannya anak tunanetra cenderung sedikit mengalami masalah pada bicara. Terjadinya masalah pada bicara anak tunanetra itu lebih menonjol pada kurang berkembangnya jati diri anak tersebut atau rasa percaya diri anak tersebut kurang, sehingga anak tersebut takut melakukan interaksi sosial dengan orang awas. Baik, penjelasan berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Fitria. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari si rekan saya, yaitu latihan pengucapan artikulasi dan membedakan bunyi. Menurut Edja Sarja dan Darjo Soekardja, pada 1995, sebelum pelaksanaan proses bina bicara, anak telah melalui latihan pemanasan atau kelenturan otot-otot alat bicaranya atau rahang, mulut, gigi, lidah, latihan vokal ataupun suku-suku kata atau silimba. Di sini kami menggunakan instrumen latihan artikulasi sebagai berikut. Organ artikulasi bibir, T1 mengunyungkan kedua bibir bisa, anak menarik bibir ke belakang bisa, anak menggetarkan bibir bisa. Organ artikulasi pada lidah, T1 yaitu menjulurkan lidah ke depan, kiri dan kanan bisa, menyentuh lekuk kaki gigi atas bisa, mendorong pipi kiri dan kanan bisa, dan menyapu bibir atas dan bawah bisa. Organ artikulasi gigi, menggesekkan dan membunyikan gigi bisa. Selanjutnya rahang, membuka mulut lebar-lebar bisa, menutup mulut rapat-rapat bisa, mengunyah bisa. Organ artikulasi faring,
mengambil nafas dari mulut bisa. Selanjutnya, di sini kami menggunakan instrumen latihan pembedaan bunyi seperti panjang dan pendek. Kata panjang K dan kata pendek K itu dapat dibunyikan oleh anak, dapat dibedakan anak. Selanjutnya kata ibu panjang dan kata ibu pendek itu dapat. Kata pendek la, kata panjang la dapat. Kata panjang sa dan kata pendek sa dapat. Kata pendek ba dan kata panjang ba itu dapat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang dapat menimbulkan kurangnya interaksi lingkungan sekitarnya. Ketika kemampuan komunikasi belum berkembang, anak tunanetra akan terjebak dalam fantasi negatif mengenai posisinya dengan rasa tidak aman. Misalnya, anak tunanetra akan terus duduk diam dan tidak mencapai ruangan yang dituju karena takut membuat percakapan dengan orang lain. Anak tunanetra tersebut memiliki hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada dirinya jika bercakap dengan orang lain. Pentingnya rasa aman bagi anak tunanetra dapat mendukung perkembangan komunikasi di lingkungan. Menurut Gargiulo pada 2006. Di sini berdasarkan penelitian kami itu tidak menemukan faktor-faktor penyebab anak tunanetra mengalami masalah dalam proses bicara dan bahasa pada pengembangan bina bicaranya. Karena dalam interaksi sosial anak tunanetra dengan organ-organ di sekitarnya tidak terdapat kendala dalam proses bicara dan bahasa anak. Dan juga lingkungan sekitar anak tunanetra mendukung proses perkembangan bicara dan bahasa anak yang membuat anak merasa percaya diri ketika berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta melakukan banyak hal lebih banyak lagi. Biasanya, pengaruh lingkungan yang baik akan membuat anak menjadi lebih percaya diri dan anak akan mudah juga dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, jika pengaruh lingkungannya yang kurang baik akan membuat anak menjadi individu yang tertutup dan merasa rendah diri. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Individu yang tertutup dan merasa rendah diri. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.